menjelaskan bagaimana latar belakang berdirinya BMT Amar Ma'ruf. Jadi BMT Amar Ma'ruf ini berdiri dilatar belakangi dengan adanya kumpul alumni perbankan syariah angkatan 17, di mana perbincangan kami menghasilkan ide dan gagasan untuk mendirikan BMT dengan tujuan untuk membantu kawan kami yang belum mempunyai pekerjaan dan juga untuk mengangkat usaha real masyarakat melalui lembaga keuangan syariah. Nah baik, jadi BMT Amar Ma'ruf ini diambil dari kata Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Pengambilan nama Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu dengan tujuan agar BMT ini senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan prinsip Islami, baik dalam mekanismenya, baik dalam operasionalnya, dan baik dalam mengerjakan sistematis dengan BMT-nya. Visi dari BMT Amar Ma'ruf yaitu menjadi koperasi jasa keuangan syariah yang baik, bijak, dan benar. Sedangkan misinya yaitu mengedepankan transaksi yang bersifat Islami, menjunjung tinggi sifat asusila, cakap, dan takwa, serta melakukan pemberdayaan kecil dan menengah. Selanjutnya terdapat manajemen dari BMT Amar Ma'ruf. Manajemen dari BMT Amar Ma'ruf terdiri dari RAT, Rapat Anggota Tahunan, DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Pengurus Harian. Adapun tugas dari DPS yaitu mengawasi proses perkembangan produk yang berdasarkan syariah. Yang kedua, menilai dan memastikan pemenuhan dari prinsip syariah. Kemudian tugas dari Dewan Pengurus yaitu melakukan koordinasi antar pengurus dan kelembagaan. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan memimpin rapat dari badan pengurus harian. Kemudian kalau RAT sendiri itu rapat anggota tahunan, dan RAT wajib bagi BMT diselenggarakan setiap 1 tahun sekali, karena RAT itu untuk menuntut pertanggungjawaban para anggota dan pengurus-pengurus yang berada dalam lingkup BMT tersebut, termasuk dalam lingkup BMT Amar Ma'ruf. Nah, di dalam BMT sendiri itu ada badan pengurus hariannya. Di dalam badan pengurus harian itu terdapat manajer, yang kedua CSBO, teller, dan marketing. Kalau manajer sendiri tugasnya melakukan pertanggungjawaban operasional dan finansial dari cabangnya, dan kedua melakukan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan. Yang ketiga, mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur di cabang, dan merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola layanan unggul kepada nasabah. Sedangkan tugas dari CSBO yaitu membangun hubungan baik dengan pelanggan atau dengan customer atau dengan nasabah. Yang kedua, menerima tamu dengan baik. Yang ketiga, sebagai komunikator, yaitu bertindak sebagai penghubung antara nasabah dengan pihak dari BMT. Nah, yang keempat, melayani pelanggan dengan memberikan informasi dan produk dan layanan yang tepat. Terdapat teller. Teller itu tugasnya melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai, serta non-tunai dan transaksi lainnya yang sesuai dengan aturan. Kemudian tugasnya juga melakukan verifikasi transaksi harian, membuat laporan transaksi harian, dan kemudian harus menyerahkan laporan transaksi beserta tanda buktinya kepada accounting. Kemudian tugas dari marketing sendiri itu mencari nasabah sebanyak-banyaknya untuk melakukan pinjaman di dalam BMT, kemudian menawarkan dan mempromosikan produk-produk pembiayaan mikro dengan cara mendatangi rumahnya, toko, dan lain sebagainya yang terdapat banyak nasabah yang sedang membutuhkan pinjaman usaha. Untuk mewujudkan dari tujuan BMT Amar Ma'ruf,
maka BNT Amar Ma'ruf sendiri itu memiliki metode agar tujuan dari BNT Amar Ma'ruf yang mengoptimalkan, membangun, dan memberdayakan ekonomi umat dapat terrealisasi. Maka metodenya itu dengan memiliki bermacam-macam produk, jasa, dan usaha. Produk BNT meliputi produk simpanan, produk pembiayaan, dan produk lainnya, dan ada produk-produk lainnya. Produk simpanan itu ada simpanan investasi ikhlas, yaitu simpanan dalam bentuk investasi yang dapat menguntungkan bagi nasabah. Yang kedua, simpanan Amar Ma'ruf atau simpanan masa depan yang akan mewujudkan rencana besar di masa yang akan datang. Yang ketiga, simpanan Al-Kausar. Simpanan ini untuk memudahkan dalam menabung untuk berkurban. Yang keempat, simpanan Mas Elang atau simpanan masa depan cemerlang. Simpanan yang digunakan untuk nasabah yang memiliki rencana besar, dan simpanan ini tidak boleh diambil di waktu yang dekat. Kemudian terdapat produk pembiayaan. Produk pembiayaan itu ada murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Kalau murabahah itu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Kalau pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama sebagai sohibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Yang ketiga ada pembiayaan musyarakah, yaitu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan. Kemudian terdapat jasa. Jasanya itu ada rohin dan qard. Rohin itu menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Kalau qard yaitu suatu akad pinjaman atau penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. Kemudian terdapat usaha. Usaha yang dijalankan oleh BNT Amar Ma'ruf itu ada usaha ternak kelinci yang merupakan salah satu pendayagunaan du'afa secara produktif, dan kami akan memberikan modal kepada para mustahik. Kemudian ada training center yang didedikasikan untuk pelatihan, konsultasi, dan riset pengembangan pengaplikasian ekonomi syariah. Pelatihan internal anggota, karyawan, dan juga BPH. Itu isinya peningkatan kualitas SDM, penyelenggaraan pelatihan, konsultasi lembaga keuangan, dan pendampingan serta pengembangan jaringan pelatihan keuangan syariah. Adapun CSR di BNT Amar Ma'ruf itu mengadakan program yang bersifat non-profit yang meliputi program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Di antaranya adalah pertama, pelatihan I Can Eat adalah program pendayagunaan yang mengarah pada pelaksanaan berbagai pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan juga keterampilan. Yang kedua, Kampung Binaan Amar Ma'ruf, program pokok dari riset dan pengembangan keilmuan di kampung binaan. Yang ketiga, Share and Care, yaitu suatu program memanusiakan manusia lewat kegiatan kepedulian, bisa juga dikatakan sebagai ZIS, seperti menyantuni dan mengedukasi secara langsung para mustahik. Yang keempat, Islamic Amar Ma'ruf dakwah Islamnya, meliputi kajian dakwah intensif, memakmurkan masjid, serta beasiswa tahfidz. Nah, yang terakhir, Amar Ma'ruf Sehat bekerja sama dengan rumah sakit untuk memberikan suatu program kesehatan bagi masyarakat secara gratis. Terakhir yaitu ada proyeksi keuangan. Analisis laporan keuangan pada BNT Amar Ma'ruf menggunakan dasar PSAK nomor 27 dan PSAK nomor 59, di mana laporan keuangannya akan dimix dan disusun atas dasar kas basis. Dengan total pendapatan 100 juta dan total biaya sebesar 58.800.000 rupiah, serta laba atau rugi SHU sebesar 5 juta, maka
maka diperoleh SHU atau sisa hasil usahanya sebanyak Rp36.200.000. Sedangkan pada laporan arus kasnya diperoleh laba sebelum perubahan aktivitas operasional atau operasi sebesar Rp36.050.000 dan kas yang diperoleh dari keseluruhan operasi itu sebanyak Rp110 juta. Dari proyeksi keuangan tersebut juga terdapat dana ZIS dan dana kebajikan, di mana dana tersebut diperoleh dari masyarakat, dari BMT, dan juga dari dompet duafa, yang nantinya akan disalurkan kepada para fakir miskin, gorim, ibnu sabil, sabilillah, mu'alaf, dan amin. Kick. Everybody shake it.